Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan sikap penyembahan. Bahwasanya pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 24 berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Jemaat, mari kita bersukacita karena Allah. Dialah yang menjadi benteng kita yang kukuh, perlindungan kita yang teguh. Kita naikkan pujian, Allah jadi benteng kukuh. Jadi benteng kukuh, perlindunganku yang teguh. Meski banyak susah suka, pertolongannya beri senang. Meski musuh sigap, senjatanya lengkap, menyusahkan kita dengan tipu daya. Tapi Kristus selalu jaga. Jika harap kuat diri, pasti kita akan kalah. Jika harap kuat diri, pasti kita akan kalah. Barisan kita dipimpin Panglima pilihan Allah. Bertanyakah engkau, siapakah Dia? Yesuslah namanya, dan tetap adanya. Ialah pemimpin kita. Bait yang ketiga, firman Allah yang berkuasa tinggal tetap selamanya. Firman Allah yang berkuasa tinggal tetap selamanya. Hanya jadi milik kita dan memihak pada kita. Lenyaplah dunia dengan hidup fana, badanku dibunuh, Allah tetap teguh, katanya tetap akuku. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Allah kita tetap teguh, tahtanya kukuh sampai selama-lamanya. Allah yang berkuasa atas alam semesta itu, Allah yang kekal, Allah yang juga mengasihi kita begitu besar, sehingga rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Marilah kita kembali mengingat kasih Allah itu, merenungkan kembali kasih yang terindah dari hati yang mulia Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan sungguh-sungguh. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan. Bertumbuh, berbuah, dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Tetapi godaan dunia, masalah hidup, dan juga pencobaan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, memalingkan hati kita dari Tuhan. Hari ini Tuhan datang memanggil kita dengan lembut. Marilah kita menjawab panggilan itu. Kita datang ke hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon ampun atas semua yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Nya. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami mendukakan hati-Mu, kami tidak mengindahkan perkataan-Mu. Kami menjauh dari firman-Mu dan berjalan menurut pengertian kami sendiri. Kami mohon kasih, karunia, dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami. Jauhkan dari segala yang jahat. Jauhkan kami dari kebohongan-kebohongan yang ditawarkan oleh dunia ini. Bimbing dan sertai kami. Berikan kami hikmat-Mu, agar kami dapat berjalan menurut roh dan bukan menurut kedagingan kami. Terima kasih ya Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa dengan tulus dan jujur dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati dari kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Mari bersama-sama kita mau dibaharui oleh firman Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama dari alamatnya. 1, 2, 3. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita juga akan membacakan ayat hafalan kita pada bulan ini, terambil dari Roma 11 ayat 36, kita baca bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman kita, dan menjadikan kita, komitmen kita semakin teguh untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair.
mau setia ikut Tuhan Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun. Bila apa? Bila ku dibimbing tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikut. Sekali lagi, ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Ya aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga, ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Baik, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada hambanya, saya persilakan. Puji dan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan menyertai kami di dalam pergumulan kami, di dalam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tuhan jaga dengan sangat baik hingga pada saat ini kami boleh bertemu, berkumpul bersama-sama, bahkan kami boleh datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami juga datang dengan segala pergumulan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami terus mendukung di dalam doa, dalam proses rencana pembangunan gereja ini. Kami berdoa menyerahkan setiap panitia-panitia yang sudah terbentuk. Kami menyerahkan setiap rapat-rapat yang telah dilakukan. Keputusan-keputusan yang telah diambil, kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga keputusan-keputusan yang telah diambil adalah keputusan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap panitia, Tuhan kuatkan hati mereka, Tuhan kuatkan iman mereka untuk yakin bahwa pekerjaan ini meskipun besar, tetapi Tuhan selalu hadir, menyertai dan menuntun kami. Kami juga menyerahkan setiap dana yang dibutuhkan dengan nominal yang cukup besar, tetap kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sang pemilik pelayanan ini, Tuhan sang pemilik gereja ini akan mencukupkan bagi kami. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan setiap
pelayan Tuhan, setiap koster yang saat ini melayani di gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang memberi diri untuk melayani sebagai koster di gereja ini. Kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa di masa muda mereka. Tuhan pakai mereka untuk terus memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati studi mereka, apapun yang saat ini menjadi cita-cita mereka, Tuhan memberkati selalu. Masa depan mereka pun Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan hukum yang ada di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang adil terhadap seluruh tatanan masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengelola hukum yang ada di bangsa ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kasih, sehingga setiap keputusan-keputusan hukum yang diambil adalah keputusan yang baik, keputusan yang adil, yang memberikan kebaikan terhadap seluruh masyarakat, seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa bersama-sama untuk kedamaian dunia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa-bangsa yang sampai saat ini masih berperang, masih berseteru. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya mereka boleh menemukan jalan keluar yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin dunia. Kiranya boleh mengatasi ini dengan baik ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami orang-orang percaya dimanapun kami berada. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi saluran pembawa damai di dalam lingkungan tempat tinggal kami, keluarga kami, maupun di dalam lingkungan pekerjaan dan juga pelayanan kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami karena dalam keadaan lemah tubuh. Kami terus berdoa kiranya Tuhan mari mengurapi setiap mereka, memulihkan mereka, dan kami rindu di minggu-minggu selanjutnya mereka boleh hadir bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Solus Christus, yang berarti hanya Kristus. Hanya Kristuslah yang menjadi perantaran kita dengan Bapa. Hanya Kristuslah yang menjadi juru selamat kita. Dia menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia kita memiliki pengharapan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Marilah kita persiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian, hanya Kristus harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai yang besar, kala kau takut dan getar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup.
dosaku hilang selamanya. Dia milikku, ku miliknya, ditebus dalam darahnya. Dalam Yesus ku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mau datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa dan menyelamatkan setiap kami orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, yang seharusnya mengalami kematian kekal. Tetapi karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami juga dianugerahkan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus mari hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, memberkati hamba yang akan menyampaikan maupun Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Solus Kristus, atau bahasa Indonesianya adalah hanya Kristus atau Kristus saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum masa reformasi ketika istilah ini dimunculkan, pada abad keempat, doktrin dasar tentang Kristus itu mulai ditegaskan kembali. Doktrin ini sudah lama ada di dalam Alkitab, tetapi pada abad keempat itu harus ditegaskan kembali karena pada masa itu muncul satu ajaran sesat yang disuarakan oleh Arianisme. Pada abad itu dia memberikan pengajaran bahwa Yesus itu bukan Allah sejati. Dia hanyalah salah satu makhluk ciptaan. Dia mengatakan seperti itu. Sehingga para bapak gereja mulai berkumpul, mereka mulai berkumpul dari berbagai tempat, berbagai negara, berbagai kota, muncul dan kemudian mereka menyusun kembali. Maka kita kenal dengan pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Nisia ini muncul, pengakuan iman ini muncul untuk menjawab pertanyaan atau menjawab pengajaran palsu, pengajaran keliru yang muncul pada abad itu. Jadi pada abad itu mereka mengatakan bahwa Kristus itu bukan Allah. Kristus itu bukan satu-satunya juru selamat. Dan jauh setelah itu pada abad ke-16 ternyata muncul lagi masalah yang sama. Di abad ini, di masa-masa sebelum reformasi terjadi, yaitu abad ke-16, pada saat itu di lingkungan gereja pun muncul ajaran-ajaran yang keliru. Dari minggu pertama sampai minggu kemarin sudah terlalu sering dijelaskan ya Bapak Ibu. Tapi saya mau menegaskan di beberapa bagian. Pada masa itu Bapak Ibu, selain mereka mengajarkan para pemimpin gereja, para hamba-hamba Tuhan, bisa dikatakan para hamba Tuhan yang pada saat itu melayani, mereka mengajarkan bahwa selain karya pengorbanan yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib, selain kita percaya pada hal itu, kita juga harus melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Beberapa di antaranya, kita taat terhadap para imam, kita taat terhadap para pemimpin gereja, kita juga taat terhadap orang-orang kudus, menghormati orang-orang kudus, dan juga kita juga harus taat terhadap setiap ritual, dan juga setiap peraturan-peraturan gereja yang muncul pada saat itu. Jadi pada akhirnya para pemuka gereja, bisa dikatakan para pejabat gereja pada saat itu,
Mereka kemudian mengajarkan kepada umat bahwa percaya kepada pengorbanan Kristus saja tidak cukup. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa? Melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, berbuat baik. Kita taat terhadap para pemimpin gereja, kita hormat terhadap mereka, kita taat terhadap setiap ritual-ritual yang dilakukan oleh gereja. Sehingga pada masa itu, para bapak reformasi kemudian berkumpul dan kemudian merembuk kembali, dan kemudian menyebarkan ajaran, menyebarkan pengajaran yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka kemudian mengajarkan tentang solus Kristus. Mereka kemudian mengajarkan kepada umat pada masa itu bahwa satu-satunya pribadi yang telah menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Kita akan baca bersama-sama 1 Timotius pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Ada di layar, kita boleh baca dari alamatnya terlebih dahulu, 3, 4. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama apa yang diartikan dengan solus Kristus atau apa yang diartikan dengan Kristus saja. Yang pertama kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini bahwa hanya Kristuslah yang menjadi perantara yang sejati antara manusia dan juga Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius yang saat itu melayani di kota Efesus. Pada saat itu kota Efesus adalah kota yang sangat-sangat ramai, di sana terdapat banyak sekali orang-orang dari berbagai tempat, dan kota ini juga menjadi pusat dari kuil-kuil. Jadi banyak sekali kuil-kuil, tempat penyembahan dewa-dewi, tempat penyembahan berhala. Di kota ini juga adalah pusat sihir dan juga praktik okultisme. Jadi kota ini adalah kota yang sangat-sangat bergumul dalam hal-hal kegelapan ya Bapak Ibu. Selain terdapat banyak sekali kuil-kuil untuk penyembahan berhala, banyak juga orang-orang yang melakukan sihir, banyak juga orang-orang yang melakukan hubungan terhadap kuasa-kuasa gelap. Di dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muncul juga berbagai ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran sesat. Pada saat itu beberapa yang muncul adalah ajaran Gnostik. Ajaran Gnostik ini mengajarkan bahwa keselamatan itu bukanlah melalui Yesus Kristus semata. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu kita peroleh melalui pengetahuan kita, melalui akal budi kita secara pribadi. Dan juga pada saat itu mereka juga mengajarkan bahwa orang yang punya akal budi cukup baik, ya bisa dikatakan orang yang cerdas, dia akan bisa memperoleh keselamatan. Dan juga di lain sisi muncul juga ajaran legalisme yang mengajarkan umat untuk taat terhadap aturan-aturan yang ada di dalam gereja. Tentu ketaatan terhadap aturan ini suatu hal yang baik Bapak Ibu. Tetapi orang-orang, para pemuka agama, para guru-guru agama pada saat itu mengajarkan ketaatan yang berlebihan terhadap peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini membuat para umat pada saat itu mendapat pemahaman, bahkan mereka juga ditanam dengan pemahaman-pemahaman bahwa ketika mereka taat terhadap aturan-aturan ini, maka mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus di dalam surat kepada Timotius, melalui Timotius, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat pada saat itu, bahwa satu-satunya pribadi yang telah menyelamatkan mereka, itu bukanlah
pengetahuan mereka, bukanlah akal budi dan kecerdasan mereka, bukan juga ketaatan mereka terhadap peraturan-peraturan gereja, tetapi karena Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi perjanjian lama, saya sudah pernah menjelaskan tentang ini. Dikatakan bahwa hewan atau kurban yang pada saat itu, pada masa itu, menjadi perantara dari umat yang ingin dosanya diampuni. Jadi pada saat itu ketika umat melakukan dosa dan mereka ingin dosa mereka diampuni, maka yang mereka lakukan adalah membawa korban itu datang di hadapan imam, dan kemudian imam akan berdoa menumpang tangan di atas kurban itu sebagai simbol bahwa dosa mereka ditimpahkan kepada kurban itu, sehingga ketika korban itu dibakar dan ketika korban itu dipersembahkan kepada Tuhan, maka itu adalah gambaran bahwa dosa mereka juga diampuni. Tapi yang menarik Bapak Ibu dari kurban yang harus dipersembahkan di dalam kitab Imamat itu menjelaskan dengan sangat-sangat lengkap syarat-syarat yang harus dimiliki oleh korban yang akan dipersembahkan. Syaratnya adalah korban ini haruslah, masih slide sebelumnya, korban ini haruslah korban yang sehat tanpa ada cacat celah sedikit. Jadi kalau sampai ditemukan bahwa korban, entah itu domba, kambing, atau hewan-hewan lain yang harus dipersembahkan, ketika ditemukan bahwa hewan ini memiliki sedikit cacat di tubuhnya atau ada luka di tubuhnya, maka hewan ini tidak layak atau tidak pantas untuk dipersembahkan atau tidak pantas untuk mengganti atau menebus atau menghapus dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang datang membawa korban itu. Dan selain daripada itu, korban yang akan dipersembahkan juga adalah korban yang harus diterima oleh imam, dan imam juga yang harus melakukan korban itu. Jadi bukan umat yang melakukan itu, tetapi imam yang harus melakukan itu. Imam yang telah dipilih oleh Allah, imam yang telah diperlengkapi oleh Allah, dialah yang layak untuk melakukan proses mengorbankan kurban untuk sebagai lambang penghapusan dosa. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun kemudian ketika Kristus datang ke dalam dunia dan mati untuk setiap kita, Kristus mati sebagai seorang perantara. Perantara yang menghubungkan kita dengan Allah, perantara yang mendamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu tentu tahu apa yang dimaksudkan dengan perantara ya Bapak Ibu. Perantara itu berarti ada satu pribadi yang berdiri di tengah, ada satu pribadi yang mendamaikan satu pihak dengan pihak yang lain yang mungkin pada saat itu berada di dalam situasi hubungan yang tidak menyenangkan. Mungkin hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, mereka mungkin bertengkar satu dengan yang lain, sehingga butuh satu mediator, butuh satu orang penengah yang bisa mendamaikan antar dua pihak ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, ketika dikatakan bahwa kita manusia jatuh di dalam dosa, itu dikatakan bahwa kita itu hidup terpisah dengan Allah. Kita hidup terpisah jauh dengan Allah dan tidak ada satupun jalan yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Kita tidak bisa kembali kepada Allah, kita hidup di dalam permusuhan dengan Allah bertahun-tahun. Sebagai manusia yang berdosa, kita hidup di dalam keberdosaan terhadap Allah. Sebagai manusia yang berdosa, kita tidak mampu untuk kembali kepada Allah. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat untuk seseorang yang bisa menjadi penengah, seseorang yang bisa menjadi perantara atau penebus, syaratnya harus demikian. Yang pertama, dia haruslah seorang manusia 100%. Ya mungkin kita sebagai manusia, oh saya masuk syarat ini karena saya manusia 100% Bapak Ibu. Kita manusia 100%, gak ada di sini yang bidadari 50% ya, gak ada ya Bapak Ibu. Kita semua manusia 100%, jadi kalau syaratnya hanya manusia 100% mungkin kita masuk syarat ini. Tetapi ada syarat yang lainnya yaitu harus tanpa dosa. Harus manusia 100%, harus tanpa dosa. Dan juga manusia yang 100% tanpa dosa ini, dia juga adalah orang yang harus dengan rela, harus dengan kemauannya sendiri, tergerak, terdorong untuk melakukan penebusan mati bagi manusia yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ketika mempersiapkan ini saya juga berpikir ya, kenapa Allah pada saat itu di dalam kemahakuasaannya yang luar biasa, kenapa Allah tidak langsung
Ya, di dalam kemahakuasaannya langsung mengampuni. Langsung katakan, dosamu semua manusia saya ampuni. Dosamu saya hapuskan, kita hidup damai lagi, kita hidup berdampingan lagi seperti ketika di dalam Taman Eden. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita, Allah yang kudus adalah Allah yang sangat-sangat benci terhadap dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah itu mau menunjukkan kepada manusia bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kita mengalami kerusakan yang sangat luar biasa. Maka di dalam teologi reform ada satu istilah yang mengatakan total depravity atau kerusakan total. Kita sebagai manusia itu mengalami kerusakan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga di dalam status sebagai manusia yang sudah rusak luar biasanya di hadapan Tuhan, kita yang telah dipengaruhi oleh kuasa dosa yang begitu mematikan, ini membutuhkan satu penebusan yang luar biasa juga. Ini menunjukkan bahwa dosa itu suatu kuasa yang luar biasa yang tidak boleh kita anggap remeh. Kalau dosa ini suatu hal yang remeh di hadapan Tuhan Bapak Ibu, Tuhan dengan kemahakuasaannya bisa langsung mengampuni kita tanpa ada pengorbanan apapun. Toh dia maha kuasa, dia bisa melakukan itu. Tapi kenapa harus ada penebusan yang luar biasa? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita manusia bahwa dosa itu suatu hal yang sangat buruk. Suatu hal yang sangat luar biasa buruknya di hadapan Tuhan yang merusak kita. Sehingga butuh pengorbanan yang luar biasa untuk merebut kita kembali dari kuasa dosa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah juga adalah Allah yang adil, ingin supaya manusia yang telah jatuh dalam dosa itu bertanggung jawab atas dosa yang telah dia lakukan. Makanya kenapa dituntut seorang penebus itu adalah seorang manusia. Tetapi di lain sisi dia juga adalah manusia 100%. Di dalam syarat seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyadari bahwa manusia yang dikasihinya, manusia yang dia ingin harus menjalani relasi yang kembali baik dengan dia, tidak memenuhi kriteria yang Allah berikan, yaitu 100% manusia yang benar tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Karena itu di dalam kasih yang luar biasa, di dalam inisiatif kasih yang luar biasa, Allah sendiri kemudian datang dan memenuhi kriteria-kriteria itu. Jadi kriteria itu Allah yang berikan, tetapi Allah tahu bahwa manusia tidak bisa memenuhi kriteria itu. Maka Allah sendiri datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah memenuhi kriteria-kriteria itu, mati di atas kayu salib untuk membebaskan saya, membebaskan Bapak Ibu, membebaskan semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat terjemahan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, boleh ditampilkan. Dia memberikan terjemahan seperti ini. Sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ia seorang manusia, sekali lagi, ia seorang manusia yang sudah menyerahkan dirinya untuk membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Dengan itu Allah menunjukkan pada waktu yang tepat bahwa ia ingin agar semua orang diselamatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa 3 kriteria tadi terpenuhi. Yang pertama, ia adalah seorang manusia. Dikatakan ia seorang manusia, dia juga adalah Allah 100% yang bebas dari dosa. Dan kemudian ia juga adalah Allah yang dengan rela menunjukkan atau menyerahkan dirinya untuk membebaskan manusia, membebaskan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, John Calvin di dalam bukunya juga mengatakan bahwa Kristus untuk menjalankan tugasnya sebagai perantara harus menjadi manusia. Kristus untuk menjalankan tugasnya sebagai perantara harus menjadi manusia. Kenapa harus menjadi manusia? Supaya penuhi kriteria yang tadi. Allah mau manusia yang melakukan dosa itu harus mati. Karena memang dia sudah jatuh di dalam dosa, manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu Allah sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan kemudian ketika dia menjadi manusia, dan di lain sisi dia juga adalah Allah 100% yang bebas dari dosa. Dia kemudian menjadi seseorang yang layak menjadi perantara, menjadi penghubung, menjadi mediator antara kita dan juga Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu mengasihi kita dengan sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa,
mengalami keterpisahan yang sangat luar biasa dengan Allah. Allah rindu menjalin relasi itu kembali. Tapi Allah juga tahu bahwa kita itu manusia yang sangat-sangat berdosa, yang tidak bisa memperbaiki relasi itu melalui kekuatan kita sendiri. Karena itu Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, menjadi Yesus Kristus, kemudian memenuhi kriteria-kriteria yang tadi. Dia menjadi seorang manusia yang dikatakan dia kemudian mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketika melihat poin yang pertama ini, kita diingatkan bersama-sama bahwa Allah yang begitu kudusnya, Allah yang bertahta di tahta yang begitu kudus, di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada kesalahan satupun, mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia yang dianggap sebagai orang berdosa, sehingga dia kemudian mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Allah yang Maha Kudus mau meninggalkan tahtanya yang kudus, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Kalau kita mau tanya di hadapan Tuhan, siapa sih kita di hadapan Tuhan? Siapa sih saya Tuhan sampai Tuhan mau melakukan itu? Siapa sih saya Tuhan sampai Tuhan mau datang memenuhi syarat-syarat yang tadi, mati di atas kayu salib untuk menebus saya? Jawabannya, kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa yang seharusnya mati, tapi Tuhan datang, Tuhan menyelamatkan kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sola Kristus atau solus Kristus mengingatkan kepada kita orang-orang percaya hari ini bahwa hanya Kristuslah yang menjadi perantara yang sejati antara kita dan juga Allah. Maka pada hari ini Bapak, Ibu, ketika gereja kemudian terbentuk menjadi gereja Protestan kemudian tidak lagi melakukan satu tradisi di mana orang-orang percaya, di mana anak-anak Tuhan tidak perlu lagi datang kepada para imam, datang kepada para petinggi gereja untuk mengaku dosa dan kemudian didoakan dan diampuni. Gereja Protestan tidak lagi melakukan hal itu. Hari ini kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Protestan, boleh datang kepada Tuhan kapan saja, berdoa mengaku dosa kepada Tuhan kapan saja. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa Bapak, Ibu. Ini suatu hal yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Protestan. Karena kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja, karena Kristus telah menjadi perantara menghubungkan kita dengan Allah, sehingga kita boleh datang kepada Allah secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman perjanjian lama, bahkan sampai zaman awal-awal pelayanan Tuhan Yesus Kristus, umat tidak boleh datang langsung bertemu dengan Allah di dalam bait Allah. Jadi ada satu tempat di mana ruang maha suci itu dianggap sebagai tempat berdiamnya Allah yang maha kudus. Para umat, kita orang-orang biasa, itu tidak bisa datang bertemu dengan Allah secara langsung. Yang bisa bertemu atau yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus itu adalah para imam yang memang dipilih, para imam yang memang dipercayakan untuk boleh melakukan hal itu. Para imam pun orang-orang yang telah disucikan. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, tirai yang menghubungkan ruang maha suci itu kemudian terbelah, kemudian robek, yang menunjukkan kepada kita bahwa tirai yang tadi memisahkan kita dengan Allah itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tirai itu kemudian hilang, yang menunjukkan bahwa kita boleh datang kepada Allah kapan saja, kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja, tanpa harus perantara hamba Tuhan, tanpa harus perantara orang tua kita, tanpa harus perantara orang-orang yang mungkin bagi kita lebih rohani. Kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja. Bapak, Ibu, kemudian yang kedua, kita juga belajar dari sola ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kematian Yesus cukup untuk menebus dosa manusia tanpa ada usaha tambahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi sebelum reformasi atau di dalam abad-abad, masa abad-abad ke-16, itu para imam mengajarkan bahwa kematian Kristus saja tidak cukup, harus ditambah dengan perbuatan kita, harus ditambah dengan usaha-usaha kita. Dan bukan hanya di dalam gereja pada masa itu, hari ini pun kalau kita memperhatikan kepercayaan-kepercayaan yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita yang punya kepercayaan-kepercayaan, itu mengatakan bahwa
untuk memperoleh keselamatan, mereka harus melakukan perbuatan baik A, B, C, dan D. Perbuatan baik itu kemudian mereka kumpulkan dan pada akhirnya itu akan menjadi bekal bagi mereka untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama pun gambar yang sama tadi mulai ditampilkan. Di dalam proses mempersembahkan kurban pengganti, ini pun tidak bersifat kekal Bapak Ibu. Jadi misalnya hari ini kita melakukan dosa atau ketika hari raya tertentu, di 1 tahun sekali kita datang di hadapan umat, di hadapan imam, kita mengaku dosa kemudian korban ini disembelih. Korban ini tidak mati selama-lamanya untuk dosa kita. Di tahun depan atau mungkin di minggu setelahnya, kita merasa bahwa kita jatuh dalam dosa, kita merasa bahwa ada kesalahan yang harus kita akui di hadapan imam dan harus diampuni, maka kita harus bawa korban lagi. Jadi korban-korban yang dipersembahkan pada zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru, itu adalah korban-korban sementara. Yang hari ini kita bawa, minggu depan mungkin kita bawa lagi, tahun depan mungkin kita bawa lagi. Jadi memang zaman perjanjian lama itu terjadi pertumpahan darah korban yang sangat-sangat banyak, terjadi setiap tahun. Terjadi setiap tahun harus ada korban-korban yang harus disembelih, korban-korban yang harus dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, ketika korban pengganti kita yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib, itu dikatakan bahwa 1 kali untuk selama-lamanya. 1 kali untuk selama-lamanya. Dan itu cukup, tidak perlu ada tambahan apapun. Bapak Ibu, ketika kita percaya bahwa selain saya percaya kepada Tuhan, saya juga harus melakukan A, B, C, dan lain sebagainya, supaya saya masuk surga, maka kita juga menganggap bahwa pengorbanan Kristus enggak cukup. Kita merasa bahwa Tuhan mati di atas kayu salib itu enggak cukup. Saya harus tambah dengan A, B, dan C supaya cukup. Ini satu pemahaman yang bisa membuat kita merasa bahwa kematian Tuhan yang begitu luar biasanya di atas kayu salib itu tidak cukup untuk menebus kita. Sehingga kita harus melakukan A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh? Di kayu salib, Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Tidak ada tambahan yang diperlukan dari kita. Maka hari ini ketika kita berbuat baik, saya tekankan sekali lagi dan akan terus ditekankan. Hari ini ketika kita berbuat baik di hadapan Tuhan, itu bukan sebagai syarat untuk kita diselamatkan. Tetapi sebagai ucapan syukur karena Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Surga itu telah dianugerahkan kepada setiap kita orang-orang pilihan, maka hari ini kita berbuat baik, itu adalah sebagai ucapan syukur. Maka ketika hari ini Bapak Ibu mungkin ada orang tua kita, atau mungkin ada anak saudara kita, yang mungkin masih punya pemahaman bahwa kita berbuat baik untuk diselamatkan. Maka kita yang sudah tahu tentang kebenaran, mari sampaikan Injil. Ini inti Injil yang sangat luar biasa. Kita sampaikan itu kepada mereka. Bahwa mereka berbuat baik bukan supaya mereka diselamatkan, tetapi sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang telah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, solus Kristus atau hanya Kristus saja, selain mengajarkan kepada kita bahwa Kristus adalah satu-satunya perantara yang sejati, dan selain mengajarkan kepada kita bahwa kematian Kristus itu cukup bagi kita, solus ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hanya Kristus yang harusnya kita andalkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang menganggap bahwa Kristus saja, atau yang percaya bahwa solus Kristus, ini seringkali mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di luar Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika zaman-zaman kuliah, di salah satu mata kuliah yaitu ilmu agama-agama, kami belajar banyak hal tentang agama-agama. Salah satunya adalah tentang agama kepercayaan kejawen. Kepercayaannya sebagian orang-orang Jawa. Saat itu kami dibawa ke Gunung Kawi. Dibawa sama Pak Domingus. Satu angkatan kami ke Gunung Kawi melihat hal-hal yang ada di sana dan juga mendengar kisah-kisah yang ada di sana. Nah, ketika kami ke satu ruangan, di situ terdapat banyak, saya tidak tahu itu disebutnya apa, tapi dia semacam tugu yang berdiri, dan kemudian orang itu katakan, sang pemilik tempat itu atau mungkin yang mengelola tempat itu mengatakan bahwa ini adalah
barang-barang yang dibawa dari para pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Malang dan juga Surabaya. Jadi mereka membawa barang itu, saya nggak tahu itu disebutnya apa, tapi mereka bawa barang itu dibawa ke Gunung Kawi sebagai satu permohonan supaya usaha mereka diberkati, supaya kehidupan mereka diberkati, dan mereka katakan yang bawa itu adalah pengusaha-pengusaha besar yang ada di Kota Malang dan juga Surabaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sebagai orang percaya pun tergiur untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kita seringkali menolak untuk percaya bahwa Kristus itu cukup di dalam kehidupan kita. Kita seringkali menolak sehingga kita mencari pertolongan yang ada di luar Kristus. Kita mencari pertolongan-pertolongan lain. Di tempat saya juga Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang suka pergi dan juga berdoa kepada hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan hal ini. Saya tidak menyalahkan hal ini karena seringkali kita membutuhkan dukungan doa dari orang lain. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah Bapak Ibu, setiap kali sakit, masalah sekecil apapun, yang mereka lakukan adalah langsung lari kepada si pendoa yang mereka katakan sebagai hamba Tuhan. Si pendoa yang mereka katakan bisa memberikan jawaban bagi mereka di dalam setiap pergumulan, bahkan hal-hal yang paling kecil. Sehingga seringkali mereka tuh lupa untuk berdoa secara pribadi. Sebelum kita pergi meminta pertolongan orang lain, ayo kita berdoa secara pribadi. Tetapi langkah ini seringkali dilewati. Yang mereka lakukan adalah langsung pergi mencari pertolongan orang-orang lain dan bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini seringkali dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya, yang percaya bahwa Kristus itu cukup di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mencari pertolongan-pertolongan yang ada di luar diri kita, pertolongan-pertolongan yang tidak benar, pertolongan-pertolongan yang pada akhirnya membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Karena itu kita belajar bersama-sama di dalam kesulitan usaha kita. Mungkin kita tergiur untuk mencari pertolongan, kita tergiur untuk mencari pelaris-pelaris, tapi mari kita belajar bahwa Kristus saja cukup. Kristus cukup untuk menolong kita, menolong usaha kita, menolong keluarga kita, memberikan jalan keluar di dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pelayanan di Bangil, salah satu kota yang ada di Jawa Timur, ketika pelayanan di tempat ini, saya bertemu dengan satu jemaat juga. Di dalam usahanya, tokonya makin sepi. Dia kata karena memang Bangil berada di tempat yang cukup sepi, di kota kecil, di pinggiran. Dia katakan usahanya makin sepi, sedangkan anak-anaknya harus sekolah, sedangkan dia harus menghidupi keluarganya. Di dalam situasi seperti ini, dia sempat tergoda, sempat terdorong untuk ikut cara-cara dunia, cari-cari penglaris untuk melariskan tokonya, cari-cari penglaris untuk usahanya. Tetapi di dalam perenungannya dia sadar bahwa dia punya Tuhan. Dia sadar bahwa Kristus itu cukup bagi dia. Bahkan Bapak Ibu setelah pergumulan beberapa waktu tokonya tutup. Dia percaya bahwa Tuhan itu menolong dia, tetapi tetap di lain sisi Tuhan izinkan tokonya ditutup. Tetapi di dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, dia tetap katakan bahwa dia punya Tuhan dan itu adalah satu keuntungan besar di dalam kehidupan dia. Walaupun usahanya sepi dan pada akhirnya harus tutup, dia tetap berpengharapan di dalam hatinya karena dia merasa bahwa dia punya Tuhan dan itu cukup bagi dia. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan solus Kristus, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kita bukan hanya disadarkan bahwa dosa kita diampuni oleh Kristus, tetapi kita juga disadarkan bahwa Kristus itu satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Karena itu pergumulan apapun yang kita alami hari ini, mari kita bawa itu ke hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan tetap ingatkan kepada kami, Tuhan terus ingatkan kepada kami, membuat kami sadar bahwa Kristus adalah satu-satunya pribadi yang kami miliki dan itu cukup bagi kami. Di tengah pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Tuhan kiranya menolong kami supaya kami mencari pertolongan hanya kepadamu saja ya Bapa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga bersyukur untuk perenungan firman ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk hidup dengan penuh ucapan syukur, hidup dengan mengandalkan Tuhan saja di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih pada Evangelis Hana yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebagai informasi Bapak Ibu, persembahan pada amplop merah akan digunakan untuk operasional gereja, sedangkan persembahan pada amplop biru akan dikumpulkan sebagai dana untuk pembangunan gedung gereja yang baru. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Bangkitlah bagi Yesus. Doa persembahan minta kesediaan dengan kasih, Bu Lili akan memimpin kita. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami datang dengan penuh rasa syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebagai bentuk syukur kami Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kami percaya Engkau menolong, menyucikan persembahan ini dan menerimanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, agar persembahan ini dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ajarkan kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala sesuatu. Inilah hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi setelah doa berkat oleh Evangelis Hana, kita sambut dengan pujian amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan satu komitmen untuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pertolongan di dalam pergumulan hidup kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.